Tahun ini sepak bola Indonesia betul-betul puasa gelar juara di rumah sendiri. Mulai dari Piala Presiden, Piala Mandiri Cup atau AFF dan terakhir Piala Kemerdekaan kemarin. Entahlah apa yang terjadi di sepak bola kita. Mali yang bermain menekan membuat timnas Indonesia U17 lebih banyak bertahan. Benteng pertahanan yang digalang Putu Panji bisa membuat lawan tak terlalu mendominasi. Runner-up Piala Afrika U17 2025 itu berulang kali berupaya mencetak gol. Namun Dava Al-Ghassemi tampil cukup baik di bawah mistar gawang Indonesia. Barisan pertahanan Indonesia yang kompak berulang kali menghentikan aksi individu dan kolektif Mali yang dikutip dari CNN.com. Timnas Indonesia U17 kalah dari Mali pada Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin 18 Mei malam. Mali yang bermain menekan membuat timnas Indonesia U17 lebih banyak bertahan. Benteng pertahanan yang digalang Putu Panji bisa membuat lawan tak terlalu mendominasi. Runner-up Piala Afrika U17 2025 itu berulang kali berupaya mencetak gol. Namun Dava Al-Ghassemi tampil cukup baik di bawah mistar gawang Indonesia. Setelah deretan upaya gagal, Mali mengubah kedudukan pada menit ke-22. Berawal dari Samba Konare, bola kemudian diarahkan ke Issa Kone yang berada di sisi kiri luar. Crossing dari Kone menjadi assist bagi Zoumana Ballo. Bola mengenai mistar dan kemudian memantul masuk melewati garis gawang. Mali memimpin 1-0. Setelah unggul, Mali terus mencoba menguasai bola dan merancang serangan bergelombang. Alur yang cair dari Mali membuat timnas Indonesia U17 cukup kesulitan menghentikan serangan dengan segera. Serangan Mali kemudian menghasilkan gol kedua pada menit ke-33 melalui Sido Dembele melalui sepakan jarak jauh. 3 menit berselang Indonesia mencetak gol. Fadly Alberto hingga memanfaatkan lemparan ke dalam jarak jauh dari Fabio Azkairawan. Indonesia tertinggal 1-2. Selepas turun minum, Mali mengawali babak kedua dengan serangan-serangan yang mengancam. Enji Choura Raymond Bomba sempat membuat bola masuk ke gawang Indonesia. Namun wasit menganulirnya karena offside. Tempo agak sedikit turun, tetapi Mali terus-terusan naik mencoba menambah gol. Kemampuan tim Merah Putih bertahan benar-benar diuji dalam laga ini. Bola crossing, bola daerah, umpan 1-2, dan segenap pola serangan lain ditampilkan Mali. Situasi tersebut turut menguji kemampuan Dava di bawah mistar yang tak bisa hilang fokus. Ketika Dava kehilangan konsentrasi terbukti langsung mengundang bahaya. Bomba punya peluang mencetak gol setelah Dava salah umpan pada menit ke-67. Tembakan Bomba melenceng dari gawang. Saat Mali berulang kali menyerang, timnas Indonesia U17 sempat punya beberapa peluang melakukan serangan balik. Tak mudah bagi Mateu Bakar CS untuk membangun counter attack karena Mali bisa menutup ruang dengan cepat dan tepat. Barisan pertahanan Indonesia yang kompak berulang kali menghentikan aksi individu dan kolektif Mali yang cukup liat. Indonesia dan Mali gagal mencetak gol. Hingga laga bubar skor 2-1 untuk Mali bertahan. Kekalahan dari Mali membuat Indonesia harus puas menjadi runner-up pada Piala Kemerdekaan 2025. Sementara Mali menjadi juara, Tajikistan menempati peringkat ketiga, dan Uzbekistan di dasar klasemen. Timnas Indonesia U17 kalah dari Mali pada Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Senin 18 Mei malam. Mali yang bermain menekan membuat timnas Indonesia U17 lebih banyak bertahan. Benteng pertahanan yang digalang Putu Panji bisa membuat lawan tak terlalu mendominasi. Runner-up Piala Afrika U17 2025 itu berulang kali berupaya mencetak gol. Namun Dava Al-Ghassemi tampil cukup baik di bawah mistar gawang Indonesia. Setelah deretan upaya gagal, Mali mengubah kedudukan pada menit ke-22. Berawal dari Samba Konare, bola kemudian diarahkan ke Issa Kone yang berada di sisi kiri luar.
Crossing dari Kone menjadi assist bagi Zoumana Balo. Bola mengenai Mistar dan kemudian memantul masuk melewati garis gawang. Mali memimpin 1-0. Setelah unggul, Mali terus mencoba menguasai bola dan merancang serangan bergelombang. Alur yang cair dari Mali membuat timnas Indonesia U17 cukup kesulitan menghentikan serangan dengan segera. Serangan Mali kemudian menghasilkan gol kedua pada menit ke-33 melalui Sido Dembele melalui sepakan jarak jauh. 3 menit berselang Indonesia mencetak gol. Fadly Alberto hingga memanfaatkan lemparan ke dalam jarak jauh dari Fabio Azkairawan. Indonesia tertinggal 1-2. Selepas turun minum, Mali mengawali babak kedua dengan serangan-serangan yang mengancam. Enji Choura Raymond Bomba sempat membuat bola masuk ke gawang Indonesia, namun wasit menganulirnya karena offside. Tempo agak sedikit turun, tetapi Mali terus-terusan naik mencoba menambah gol. Kemampuan tim Merah Putih bertahan benar-benar diuji dalam laga ini. Bola crossing, bola daerah, umpan 1-2, dan